VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Kita bertemu setelah sekian lama absen dalam VOA This Morning. Hari ini Kamis 19 Desember 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni, ditemani teknisi Nick Ivanov dan produser Bani Rahayu. Laporan utama pagi ini diantaranya tentang Indonesia yang akan hadir pada pertemuan ASEAN soal Myanmar. Dan juga kita akan terus menekankan pentingnya 5-point konsensus sebagai satu-satunya referensi utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dan tentang para senator yang mengupayakan perlindungan data pribadi daring di DPR Amerika. I don't trust government officials to arbitrate fairly. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Direktur CIA William Burns tiba di Qatar Rabu untuk berunding lagi dan menyelesaikan kesepakatan yang mungkin akan segera terwujud guna mengakhiri perang Israel-Hamas di Gaza dan membebaskan sekitar 100 orang yang masih disandera militan. Burns bertemu pejabat-pejabat Qatar, sementara beberapa media Arab melaporkan bahwa gencatan senjata dan kesepakatan soal sandera kemungkinan akan ditandatangani pada akhir minggu ini. Kepada wartawan, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan, saat ini negosiasi mengenai kesepakatan terkait sandera sedang berlangsung. Kami berharap dapat mencapai kesepakatan. Setelah ditolak beberapa kali oleh Hamas, kami berharap akan mendapat kabar sebelum libur Hanukkah dan Natal. Di medan perang, petugas medis mengatakan pada Rabu bahwa serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 12 orang di Gaza. Serangan Israel lainnya menghantam Gaza Tengah dan daerah Rafah di bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut. Amerika telah memindahkan 2 warga Malaysia yang ditahan dalam penjara militer Amerika Teluk Guantanamo ke negara asal mereka setelah mereka mengaku bersalah atas dakwaan terkait pengeboman mematikan pada 2002 di Bali. Keduanya juga setuju bersaksi melawan terduga dalam serangan itu dan serangan lainnya, kata Pentagon Rabu. Jaksa mengatakan Muhammad Farid bin Amin dan Muhammad Nazar bin Leb bekerja selama bertahun-tahun dengan Encep Nurjaman yang dikenal sebagai Hambali, warga Indonesia yang mengetuai afiliasi Al-Qaeda Jamaah Islamiyah. Keduanya juga membantu Nurjaman melarikan diri setelah pengeboman pada 12 Oktober 2002. Serangan bom itu menewaskan 202 orang di 2 tempat hiburan malam di Bali, kata pejabat Amerika. Kedua orang itu mengaku bersalah atas konspirasi dan dakwaan lain pada Januari. Pemindahan mereka dilakukan setelah memberi kesaksian yang akan digunakan jaksa untuk melawan Nurjaman, kata Pentagon dalam sebuah pernyataan. Nurjaman ditahan di Guantanamo sambil menunggu dimulainya kembali sidang peradilan pada Januari terkait pengeboman Bali dan serangan lainnya. Ketua Partai Republik di Senat Amerika, Mitch McConnell, pada Rabu mendesak Mahkamah Agung Amerika, MA, agar menolak upaya TikTok dan perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok, ByteDance, untuk memblokir undang-undang yang memaksa aplikasi video pendek itu dijual paling lambat 19 Januari. Kalau tidak, aplikasi tersebut akan dilarang atas dasar keamanan nasional. MA menjadwalkan argumen kasus tersebut pada 10 Januari. McConnell dalam ringkasan yang diajukan ke MA menyebut argumen perusahaan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Ini adalah permainan litigasi standar pada akhir satu pemerintahan dengan seorang pemohon berharap pemerintahan berikutnya akan menangguhkan eksekusi. MA seharusnya tidak menoleransi hal itu datang dari musuh asing sebagaimana halnya dari penjahat kelas kakap. TikTok tidak segera berkomentar. Perusahaan tersebut mencatat dalam pengajuan hukum bahwa Presiden terpilih Donald Trump telah mengatakan bahwa ia tidak ingin TikTok dilarang. American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, dan Knight First Amendment Institute di Columbia University dalam pengajuan bersama mendesak MA agar memblokir larangan TikTok yang digunakan jutaan orang setiap hari untuk berkomunikasi, mempelajari dunia, dan mengekspresikan diri. Seorang pejabat Iran mengatakan bahwa pihak berwenang telah menghentikan sementara proses penerapan undang-undang baru yang lebih ketat dalam mewajibkan perempuan memakai jilbab.
Undang-undang itu yang disetujui parlemen pada September 2023 tidak akan dikirim ke pemerintah untuk disahkan. Perkembangan yang mengejutkan itu berarti bahwa undang-undang tersebut dihentikan setidaknya untuk sementara. Shahram Dabiri, wakil presiden Iran yang bertanggung jawab atas urusan parlemen, mengatakan kepada televisi pemerintah, ما درخواست کردیم که ابلاغ نشه به دولت بمونه تا اینکه در آینده تصمیم گیری. Kami meminta agar rancangan undang-undang ini tidak dirujuk ke pemerintah sekarang dan tetap ditunda sampai nanti ada keputusan, katanya. Banyak yang percaya bahwa undang-undang tersebut dapat memicu kembali protes yang melanda Republik Islam tersebut setelah kematian Mahsa Amini pada 2022. Laporan Pentagon menyebutkan militer Tiongkok mengalami gelombang baru korupsi di kalangan pemimpin seniornya tahun lalu. Itu mungkin mengganggu kemajuan menuju modernisasi militernya, sementara negara itu meningkatkan agresi terhadap Taiwan dan Filipina. Laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika mengenai China Military Power itu dirilis Rabu. Disebutkan bahwa sedikitnya 15 perwira militer berpangkat tinggi dan eksekutif industri pertahanan telah dicopot dari jabatan mereka antara Juli dan Desember 2023. Beberapa pemimpin yang diselidiki dan dicopot karena korupsi pernah mengawasi proyek-proyek yang terkait modernisasi rudal konvensional dan nuklir negara itu. Korupsi dalam militer bukanlah hal baru, tetapi masalah itu telah menyusup ke kepemimpinan teratas ketika Menteri Pertahanan Nasional Tiongkok Li Shangfu dicopot dari jabatan pada akhir Oktober tahun lalu. Li memimpin Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat dari 2017 hingga 2022. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning bersama saya Madioni, kita teruskan ke laporan utama pagi ini. Dianggap penting untuk membahas usul penyelesaian konflik, Indonesia akan hadir pada pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara ASEAN di Thailand yang membahas isu Myanmar pada 20 Desember mendatang. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta. Sejak junta militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021, hingga kini tidak ada kemajuan berarti dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar. Laos yang merupakan ketua ASEAN bersama Thailand akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan pada tingkat Menteri Luar Negeri terkait pembahasan soal isu Myanmar. Pertemuan itu akan dilaksanakan pada 20 Desember di Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat menegaskan bahwa Indonesia akan hadir pada pertemuan itu. Roy begitu Roliansyah Sumirat biasa disapa mengatakan bahwa yang pertama dilakukan dalam pertemuan itu adalah konsultasi informal yang melibatkan Troika ASEAN, yaitu Ketua ASEAN pada tingkat Menteri Luar Negeri dalam hal ini, Malaysia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun depan, Laos Ketua tahun ini, dan Indonesia Ketua tahun lalu. Selain itu, kata Roy, juga akan ada konsultasi informal lanjutan di mana Troika akan melibatkan negara-negara ASEAN non-Troika dalam dialog untuk membahas usul penyelesaian konflik Myanmar. Bagi Indonesia, tegas Roy, pertemuan ini sangat penting untuk terus menyuarakan pentingnya penyelesaian krisis Myanmar yang sudah berlangsung cukup lama. Dan juga kita akan terus menekankan pentingnya 5-point konsensus sebagai satu-satunya referensi utama dalam penyelesaian krisis Myanmar, sebagaimana sudah disepakati oleh seluruh leaders ASEAN, termasuk perwakilan dari militer Myanmar pada saat pertemuan bulan April 2021. Indonesia, lanjut Roy, terus mendorong dialog inklusif dan mendukung upaya-upaya penyaluran bantuan kemanusiaan agar tidak terhenti serta bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut. Kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar memasuki tahun keempat. Tidak ada kemajuan berarti dalam proses penyelesaian konflik Myanmar. Konsensus 5 poin yang disepakati oleh para petinggi ASEAN sebagai instrumen dalam membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar seakan tidak digubris oleh Myanmar. Meski demikian, ASEAN tidak dapat memberikan sanksi kepada negara tersebut. 5 poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Peneliti ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga mengatakan pertemuan yang akan dilaksanakan negara-negara ASEAN khususnya Troika ASEAN untuk melihat ketersambungan bagaimana Indonesia sebagai ketua ASEAN mengawal kasus ini di tahun 2023, Laos di tahun 2024, dan Malaysia tahun 2025. Saya melihatnya tetap tanggung jawab ASEAN selama itu belum dilaksanakan secara penuh apa yang menjadi tuntutan bersama, poin konsensus. Ini akan menjadi tanggung jawab, artinya harus terus dilakukan upaya-upaya dalam menjalankan setiap poin yang ada di 5 PC tersebut.
Pandu juga mengatakan pertemuan ini penting untuk mengembalikan muka ASEAN di mata dunia. ASEAN tidak bisa serta-merta mendorong pihak luar ASEAN agar mematuhi dan menghormati sentralitas ASEAN, sementara masih ada anggotanya yang tidak mau mematuhi aturan ASEAN. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan meresmikan alat pemindai peti kemas canggih di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu. Mampukah alat ini menekan ekspor dan impor ilegal? Kita Intan melaporkan dari Jakarta. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengungkapkan peluncuran dan peresmian alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ini dilakukan untuk memerangi segala bentuk penyelundupan barang ekspor dan impor. Selain itu katanya, kebijakan ini dibuat sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan arus barang serta menjamin perbaikan tata kelola pelabuhan. Dan kita kemudian dengan alat pemindai ini semua kontainer barang ekspor dan impor semua bisa kita awasin, tidak ada yang terlewat. Dalam kesempatan ini, Askolani juga menjelaskan kegiatan ekspor-impor yang menurun dibandingkan tahun lalu. Mendekati penghujung tahun 2024, jumlah peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok tercatat 1,2 juta. Sedangkan jumlah peti kemas ekspor hanya mencapai 765.143. Bea dan Cukai Tanjung Priok sejauh ini, kata Askolani mencatat 1.849 kasus pelanggaran kepabeanan yang terdiri dari 1.744 kasus impor dan 105 kasus ekspor. Secara keseluruhan, di tahun 2024 terdapat 2.142 penindakan pelanggaran kepabeanan dengan 2.048 penindakan pelanggaran impor dan 94 penindakan pelanggaran ekspor. Diwawancara secara terpisah, ekonom Celios Nailul Huda mengatakan pihaknya mengapresiasi pengadaan alat pemindai peti kemas tersebut. Namun ia menekankan bahwa alat pemindai itu hanya salah satu aspek guna mewujudkan tata kelola ekspor impor yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Ia menyarankan pada pemerintah untuk memperbaiki regulasi termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang larangan dan pembatasan impor. Kebijakan ini yang kerap dikeluhkan oleh pelaku usaha karena memberikan ruang kepada barang impor ilegal untuk semakin merajalela. Dari sisi regulasi itu juga harus dibenahi. Kita tahu bahwa regulasi Permendak 8 itu masih cukup loss terhadap beberapa barang. Kemudian di SDM-nya juga ada pengaruh juga di situ. Kita tahu lah ada beberapa pegawai bea cukai gitu yang memang menyalir terlibat perdagangan tidak wajar atau penyalahgunaan wewenang mereka sehingga diproses KPK dan sebagainya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, sebuah upaya bipartisan untuk melindungi anak-anak dari bahaya media sosial hampir kehabisan waktu pada masa sidang Kongres Amerika kali ini. Kalau disahkan, Undang-Undang Keamanan Daring Anak-anak akan memberi perlindungan untuk data pribadi daring bagi anak-anak di bawah umur. Tetapi para aktivis kebebasan berbicara dan sejumlah anggota Partai Republik khawatir legislasi itu dapat mengarah pada penyensoran. Berikut laporan koresponden VOA di Kongres, Catherine Gibson. Media sosial kembali menjadi sorotan di Capitol Hill. Dengan beberapa hari saja tersisa dalam masa sidang tahun ini, para senator dari Partai Republik dan Demokrat mendesak DPR agar meloloskan RUU Keamanan Daring Anak-anak. Senator Republikan Marsha Blackburn mengatakan, "We have laws in the physical space." Kita memiliki undang-undang di ruang fisik yang melindungi anak-anak dari bahaya alkohol, rokok, senjata api, melindungi mereka dari perundungan siber, melindungi mereka dari paparan pornografi dan eksploitasi seksual. Di ruang virtual, kita tidak memiliki undang-undang semacam itu. Blackburn adalah salah seorang sponsor legislasi tersebut, RUU pertama sejak 1998 yang akan memberi perlindungan daring bagi anak-anak di bawah umur. Tetapi Ketua DPR, Mike Johnson, seorang Republikan, mengatakan ia khawatir legislasi itu akan membatasi kebebasan berbicara. Katanya, I think all of us, 100% of us, support the principle behind it. Saya pikir kita semua, 100% dari kita, mendukung prinsip di balik ini. Tetapi Anda harus memahaminya dengan benar ketika menghadapi regulasi mengenai kebebasan berbicara, Anda tidak dapat melangkah terlalu jauh dan membuatnya berlebihan. Kelompok-kelompok konservatif yang ingin membatasi kewenangan pemerintah sependapat. Richard Manning, Presiden Americans for Limited Government, mengatakan, I don't trust government officials
to arbitrate fairly. Saya tidak percaya para pejabat pemerintah akan memutuskan secara adil karena mereka berdasarkan desainnya politis, dan kita telah melihat apa yang terjadi sewaktu orang-orang politik menjadikan ujaran sebagai senjata. Dan itu berbahaya. Ini perlu dihentikan di situ. Jadi kita harus mengajukan cara yang lebih baik dalam menegakkannya dan memasang lebih banyak lagi pembatas dalam penegakannya. Elon Musk, pemilik platform media sosial X, bekerja bersama para legislator untuk mengatasi kekhawatiran mengenai RUU itu, kata salah seorang sponsor legislasi tersebut, Senator Demokrat Richard Blumenthal, awal bulan ini. What we've clarified is that apa yang telah kami klarifikasikan adalah tidak ada penyensoran dalam legislasi ini. Tidak ada moderasi konten. Tidak ada pemblokiran konten tertentu. Ini soal pilihan. Memberi orang-orang muda pilihan dan orang tua mereka pengaman, alat untuk melindungi anak-anak mereka. Perusahaan-perusahaan teknologi, Meta dan Google menentang legislasi itu. Presiden terpilih Donald Trump belum menyatakan pendapat mengenai masalah ini. Manning mengatakan legislasi itu dianggap tidak praktis. Untuk Catherine Gibson, Utami Husin, VOA Washington.